Di dunia yang penuh dengan strategi, kecerdasan, dan tekanan luar biasa, muncul seorang anak dari India yang membuat dunia terdiam. Namanya Gukesh Dommaraju. Seorang remaja dengan ketenangan seorang Grandmaster dan otak secerdas algoritma. Tapi, siapa sangka, bocah ini baru lahir tahun 2006. Dan pada usia belasan, ia mulai mengguncang dunia catur seperti badai yang tak bisa dihentikan. Lahir pada tanggal 29 Mei 2006 di Chennai, India, Gukesh berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang dokter gigi, ibunya seorang ahli mikrobiologi. Mereka tidak memiliki latar belakang dalam catur, tapi mereka punya satu hal yang luar biasa, dukungan. Pada usia 7 tahun, Gukesh mulai mengenal catur. Seperti anak-anak lainnya, awalnya ia hanya bermain-main. Tapi sang ayah menyadari satu hal, anak ini tidak biasa. Setiap gerakan Gukesh menunjukkan intuisi dan ketenangan yang tidak umum. Ia belajar dengan cepat, sangat cepat. Dan sebelum ia genap 10 tahun, namanya sudah dikenal di turnamen catur junior India. Saat anak lain sibuk bermain gadget dan game, Gukesh tenggelam dalam kombinasi, varian, dan endgame. Ia dilatih oleh pelatih India terbaik, termasuk Vishnu Prasanna, yang pernah melatih Vidit Gujrathi, pecatur top India lainnya. Tahun 2018, saat berusia 12 tahun, Gukesh menjadi FIDE Master. Dan pada awal 2019, dunia catur diguncang oleh kabar. Gukesh menjadi Grandmaster termuda kedua dalam sejarah, hanya kalah 17 hari dari rekor Sergei Karjakin. Ia baru berusia 12 tahun 7 bulan saat itu. Tapi semua itu tidak datang dengan mudah. Ayahnya harus berhenti praktik sementara untuk mendampingi Gukesh ke turnamen internasional. Ibu Gukesh merelakan waktunya untuk mendukung latihan, pola makan, dan kestabilan mental anaknya. Mereka menjual sebagian besar barang berharga, bahkan menahan kebutuhan rumah tangga, agar bisa membiayai perjalanan ke Eropa, tempat para pecatur muda harus bertarung demi norma Grandmaster. Gukesh tumbuh dengan prinsip kerja keras, bukan kemewahan. Ia membaca buku catur klasik, menganalisis permainan Bobby Fischer, Capablanca, hingga Magnus Carlsen. Dan meski sering bermain melawan komputer dan AI, ia tetap percaya bahwa disiplin dan intuisi manusia adalah kekuatan sejati. Seiring waktu, Gukesh mulai masuk ke turnamen-turnamen elit. Ia tidak hanya menang dari pecatur seumuran, ia mulai mengalahkan Grandmaster senior. Tahun 2022, di Chess Olympiad Chennai, Gukesh mencetak prestasi luar biasa. 8 kemenangan beruntun di papan pertama, termasuk kemenangan atas GM Fabiano Caruana dari Amerika Serikat, salah satu top 5 dunia. Anak muda ini membuktikan dirinya bukan sekadar keajaiban satu musim. Ia adalah kekuatan nyata, ancaman bagi siapapun, termasuk Magnus Carlsen sendiri. Gukesh terus menanjak. Ia jadi pemain India termuda yang masuk top 100 dunia dan tak lama kemudian menembus rating 2.700, sebuah ambang elit dalam dunia catur profesional. Ia juga menjadi bagian penting dari generasi emas catur India bersama Ramesh Babu Prajnananda, Nihal Sarin, dan Arjun Erigaisi. 4 remaja India yang mendefinisikan ulang masa depan catur dunia. Bahkan pada 2024, Gukesh berhasil menjuarai turnamen kandidat, mengalahkan para raksasa seperti Nakamura, Nepomni Ahchi, dan Firouzja. Itu berarti, Gukesh menjadi penantang gelar juara dunia catur melawan Ding Liren, awal meraih juara dunia. Pada tahun 2024 menjadi saksi sebuah babak baru dalam sejarah catur dunia. Di tengah sorotan jutaan pasang mata, seorang remaja berusia 18 tahun dari India, Dommaraju Gukesh, menantang sang juara bertahan, Ding Liren, dalam kejuaraan dunia catur FIDE yang digelar di Singapura. Di atas papan catur, bukan hanya 2 nama yang bertarung, tapi juga 2 generasi, 2 gaya bermain, dan 2 nasib yang berbeda. Gukesh, bocah ajaib dari Chennai, yang sejak kecil sudah dijuluki anak keajaiban catur, menatap tajam ke arah lawannya. Ia tak hanya membawa ambisi pribadi, tapi juga harapan seluruh India, negara yang pernah melahirkan legenda seperti Viswanathan Anand. Sementara di sisi lain, Ding Liren datang sebagai raja. Juara dunia bertahan asal Tiongkok itu dikenal tenang, taktis, dan nyaris tak pernah goyah di bawah tekanan. Tak sedikit yang meragukan Gukesh.
Bagaimana mungkin seorang remaja bisa mengalahkan raksasa seperti Ding? Namun babak demi babak dimainkan, dan perlahan peta kekuatan mulai berubah. Gukesh bermain tanpa rasa takut. Ia menyerang saat dibutuhkan, bertahan saat harus, dan yang paling penting, ia bermain dengan hati. Dari total 14 babak klasik, Gukesh berhasil meraih 3 kemenangan, sementara Ding hanya 2. 9 sisanya berakhir imbang, pertanda bahwa pertarungan ini adalah salah satu yang paling seimbang dalam sejarah. Tibalah babak ke-14. Semua bergantung pada satu permainan terakhir. Satu langkah keliru bisa meruntuhkan segalanya. Disinilah mental juara diuji. Ding, dalam tekanan luar biasa, melakukan satu kesalahan kecil, tapi fatal. Gukesh tak menyia-nyiakannya. Dengan ketenangan seorang veteran, dia mengunci permainan dan meraih poin terakhir yang dibutuhkan. Skor akhir 7,5-6,5, dan saat jam berhenti berdetak, sejarah mencatat Gukesh menjadi juara dunia catur termuda dalam sejarah, mengalahkan Ding Liren yang jauh lebih berpengalaman. Bukan hanya soal kemenangan, tapi ini adalah tentang keberanian seorang anak muda untuk menantang takdir, melawan rasa ragu, dan membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi legenda. Banyak yang bilang Gukesh adalah anak ajaib. Tapi sebenarnya, keajaiban itu dibentuk, bukan dilahirkan. Lewat latihan keras, fokus mental, disiplin tinggi, dan cinta pada catur, Gukesh membuktikan bahwa ia layak berada di antara yang terbaik. Di balik kemenangan demi kemenangan, ada sesuatu yang tak terlihat di layar: latihan, fokus, disiplin. Itulah senjata rahasia dari Gukesh D, bocah ajaib dari India yang kini jadi penantang gelar juara dunia catur. Tapi, seperti apa sebenarnya latihan seorang Grandmaster belia yang mengalahkan para legenda? Gukesh berlatih 6 hingga 8 jam setiap hari. Sesi latihannya tidak hanya panjang, tapi sangat terstruktur. 1-2 jam untuk pembukaan, mempelajari variasi baru. 2 jam untuk middle game, melatih taktik dan manuver posisi. 1 jam untuk endgame, seperti king plus pawn versus king, sampai hafal di luar kepala. Sisanya, analisis partai klasik dan latihan visualisasi tanpa papan. Latihan ini dimulai sejak dia usia 8 tahun dan masih terus berlangsung hingga kini. Di balik seorang legenda, ada pelatih legendaris. Gukesh dibimbing oleh GM Vishnu Prasanna, pelatih yang terkenal karena metode pelatihan berbasis intuisi. Vishnu melatih Gukesh untuk berpikir sebelum menggunakan engine. Mereka akan menganalisis sebuah posisi rumit tanpa komputer dulu, baru setelahnya membandingkan dengan Stockfish. Tujuannya? Mengasah otak manusia, bukan hanya menyalin komputer. Berbeda dari kebanyakan anak muda, Gukesh sangat serius menjaga keseimbangan mental. Ia rutin melakukan meditasi dan yoga, bukan hanya untuk fisik, tapi untuk melatih fokus dan ketenangan saat pertandingan. Karena dalam catur, satu kesalahan kecil bisa menghapus kerja keras berjam-jam. Dan Gukesh tahu, pikiran yang tenang adalah senjata paling mematikan. Di tengah era digital, Gukesh masih rajin membaca buku catur klasik. Ia sering mengulang partai legendaris dari Bobby Fischer karena gaya agresif dan tajamnya, Capablanca karena endgame-nya yang bersih dan elegan, dan tentu saja Magnus Carlsen, sang juara dunia modern. Ia tidak hanya menonton, tapi mencoba menebak langkah sebelum melihat jawabannya. Teknik pelatihan yang sangat berat, tapi efektif. Tentu saja, Gukesh juga menggunakan teknologi, tapi dengan cara cerdas. Ia sering melawan komputer dengan settingan gaya bermain mirip lawan aslinya. Contoh, saat bersiap menghadapi Fabiano Caruana, timnya mensimulasikan gaya Caruana dalam engine dan melatih Gukesh berulang kali dengan gaya tersebut. Bukan hanya teknik, tapi juga psikologi dan kebiasaan lawan dipelajari secara mendalam. Dan sekarang, ia tinggal 1 langkah lagi untuk menantang tahta juara dunia, Magnus Carlsen. Apakah Gukesh akan menjadi Grandmaster nomor 1 dunia berikutnya? 3 Juni 2025. Di Stavanger, tanah kelahiran sang raja catur dunia, suasana kompetisi Norway Chess mendadak menjadi lebih dari sekadar turnamen. Hari itu, sejarah catur ditulis ulang. Di satu sisi, Magnus Carlsen,
legenda hidup, juara dunia, dewa catur modern. Di sisi lain, seorang remaja India berusia 19 tahun. Tenang, dingin, dan tak gentar. Namanya Gukesh Domaraju. Pertandingan dimulai seperti biasa. Tapi tak ada yang tahu, di atas papan itulah lahir pewaris tahta. GM Magnus Carlsen nyaris mengamankan 3 poin penuh di Norway Chess 2025 setelah unggul dalam duel keduanya melawan juara dunia Gukesh Domaraju. Namun, di posisi yang sudah hampir memastikan kemenangan, Carlsen justru melakukan blunder krusial yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Gukesh. Pemain muda berusia 19 tahun itu pun membalikkan keadaan dan meraih kemenangan klasik pertamanya atas Carlsen. Gukesh memenangkan satu-satunya partai klasik di hari itu, sementara 5 pertandingan lainnya berakhir di Armageddon. Gukesh, yang mengaku masih gemetar setelah pertandingan, awalnya berkata, "Aku sendiri nggak tahu apa yang terjadi." Carlsen, yang tampil nyaris sempurna sepanjang permainan tanpa satupun kesalahan, akhirnya kehilangan kendali saat waktu mulai menipis. Meski masih kalah, Gukesh tetap bisa menemukan satu-satunya langkah yang menyelamatkannya di setiap posisi. Ia bahkan bilang, dalam 99 dari 100 kali, aku pasti kalah, tapi kali ini, aku lagi beruntung saja. Saat posisi sudah tak lagi menang, Carlsen membuat blunder dengan memberikan kuda, dan Gukesh, dengan permainan yang tetap presisi, berhasil membalikkan keadaan dan merebut kemenangan. Momen blunder itu terasa sangat dramatis. Saat Gukesh dapat memanfaatkan kesalahan Magnus dan mengungguli permainan, tak disangka tangan Magnus menghantam meja. Brak! Bukan karena marah pada Gukesh, tapi pada dirinya sendiri. Frustrasi, terkejut, dan mungkin mengakui dalam hati, "Aku baru saja dikalahkan di tanahku sendiri oleh bocah ini." Saat Gukesh dapat memanfaatkan kesalahan Magnus dan mengungguli permainan, tak disangka tangan Magnus menghantam meja. Brak! Bukan karena marah pada Gukesh, tapi pada dirinya sendiri. Frustrasi, terkejut, dan mungkin mengakui dalam hati, "Aku baru saja dikalahkan di tanahku sendiri oleh bocah ini." Penonton terdiam beberapa detik. Wasit sempat maju ke depan. Magnus pun menjabat tangan Gukesh. Gukesh pun berdiri dan berjalan. Dan saat Magnus berjalan keluar, ia menepuk punggung Gukesh, menunjukkan tanda sportivitas. Gukesh tak melonjak, tak bersorak. Ia hanya tersenyum tipis. Tapi dunia tahu, sebuah era baru saja dimulai. Dalam satu gebrakan meja Magnus, dunia mendengar, "Era saya akan segera berakhir." Dan dalam satu senyum tenang Gukesh, dunia sadar, sang pewaris sudah datang. Gukesh Domaraju, dari kamar kecil di Chennai ke panggung dunia, bukan hanya bermain catur. Ia mengguncang sejarah. Kisah Gukesh mengajarkan kepada kita bahwa impian dapat menjadi kenyataan dan usia tidak menjadi batasan untuk memperoleh kesuksesan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi. Percayalah bahwa kesuksesan dapat diperoleh oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.